Aku seorang ibu rumah tangga berusia 38 tahun. Saat ini, aku memiliki 3 orang anak. Yang pertama namanya Ari, berusia 19 tahun dan sedang sibuk menjalani aktivitas kuliah di luar kota. Sedangkan anak kedua dan ketigaku baru menginjak umur 6 tahun, mereka kembar berjenis kelamin laki-laki. Aku ingin menceritakan masa laluku yang kelam, karena sebenarnya anak kembarku bukan hasil dari pernikahanku dengan suamiku. Tetapi anak kembarku adalah hasil dengan tetangga sebelah rumahku, yaitu tetanggaku sendiri. Sebut saja namanya Aldi. Sampai saat ini, Aldi masih menyandang status bujangan. Usianya sekarang mungkin sekitar 30 tahun. Aldi itu orangnya ganteng, badannya tinggi dan kulitnya putih. Dia bekerja sebagai ASN di kantor pemerintahan. Dia orangnya mudah bergaul dan disenangi oleh tetangga yang lain. Selain sering silaturahmi, kami juga sering berbagi makanan. Bahkan suamiku pernah semalaman suntuk main catur dengannya. Semakin hari, suamiku semakin akrab dengan Aldi. Begitu juga aku. Setiap kali selesai memasak, aku selalu membagikan makanan kepadanya. Aku melakukan itu karena melihat dia hidup membujang, jadi aku bisa membantu mengurangi bebannya dengan sering membagi makanan. Dengan seringnya bertemu, semakin hari aku semakin akrab dengan Aldi. Kami sering bercanda ria berdua, hingga akhirnya terjadilah sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi antara kami berdua. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, namaku Indah dan nama suamiku Pak Suryo. Usia suamiku sekarang 55 tahun. Baiklah, kita lanjut lagi ke dalam cerita. Suatu malam, hujan turun hingga cuaca dingin, menusuk sampai ke tulang. Malam itu, aku tinggal sendiri, sementara suamiku sedang pergi ronda malam di komplek desa tempat tinggalku. Kegiatan ronda malam itu memang selalu rutin dilakukan karena dalam beberapa bulan terakhir, di desa kami sering terjadi kasus pencurian. Dalam 1 minggu, suamiku mendapat jadwal jaga malam hanya sekali. Suamiku orangnya suka begadang. Oleh karena itu, dia sering kumpul di pos kamling bersama tetangga yang lain, hanya sekadar untuk mengobrol atau main domino dan pulang ke rumah saat subuh. Dengan seringnya suamiku keluar malam, aku menjadi sering kesepian di rumah. Aku pernah bilang ke suami, tapi dia tak pernah mengindahkan ucapanku. Dengan santainya, tiap malam dia berkumpul di pos jaga. Ketika itu jam menunjukkan pukul 1 malam, aku terbangun dari cuaca dingin yang membuatku tak bisa tidur nyenyak. Berulang kali, aku berusaha memejamkan mata, namun suara rintik hujan selalu membangunkanku. Akhirnya aku putuskan untuk menonton TV di ruang tamu. Karena bosan hanya dengan menonton, aku pergi ke dapur lalu menggoreng kerupuk untuk cemilan. Setelah selesai, aku kembali duduk di TV. Saat sedang asyik menonton acara musik, tiba-tiba dari dalam kamar aku mendengar nada dering ponselku. Dengan cepat aku ke kamar mengambil HP, ternyata ada pesan WhatsApp masuk. Langsung saja kubuka dan kubaca pesannya. "Ada Pak Suryo di rumah?" Begitu isi pesannya. Karena penasaran, aku langsung menelepon, namun panggilanku tidak diangkat. Lalu aku menelpon lagi berulang kali, tapi
tapi masih tidak diangkat. Akhirnya, aku mengirim pesan WhatsApp ke nomor itu. Ini nomor siapa sih? Begitu kura-kura isi pesanku. Tak lama berselang balasan masuk. Aku orang yang mengagumimu sayang, balasnya. Tentu saja aku kaget. Ini orang kok ngomong sembarangan, pakai sayang-sayang segala. Emang dia siapa? Batinku. Aku ini istrinya Pak Suryo. Kamu siapa sih? Gak sopan banget pakai sayang-sayang. Kamu itu siapa sih? Balasku. Dan masuk lagi pesan baru. Jangan marah ya. Kamu siapa sih sebenarnya? Balasku emosi. Tapi janji ya, jangan marah dan jangan bilang ke Pak Suryo setelah tahu siapa aku. Balasnya dengan kalimat disingkat. Kamu siapa? Balasku lagi. Aku, tetangga sebelahmu. Aku kaget seakan tidak percaya Aldi si ganteng tetangga telah mengirim pesan WhatsApp padaku malam itu. Terus terang aku tidak marah mendapati pesan darinya, malah aku senang dan merasa bahagia. Maaf mengganggu. Ya sudah, selamat tidur ya Mbak, dan maaf banget. Aku sudah lancang ngirimin pesan WhatsApp ke istri orang tetanggaku, katanya. Karena penasaran, akhirnya aku menelepon, tapi tak ada jawaban. Lalu, dengan hati berbunga-bunga, aku mengirim pesan WhatsApp padanya. Kalau nggak mau, aku laporin sama Pak Suryo. Angkat teleponku, ancamku. Tak lama berselang, Aldi menelponku. Aku mengangkatnya, lalu terjadilah obrolan singkat malam itu. Tak puas hanya dengan obrolan, akhirnya aku meminta Aldi datang ke rumah. Awalnya, Aldi kaget dan takut, tapi karena aku memaksa, akhirnya Aldi datang lewat pintu belakang. Dia melompati pagar, lalu menuju pintu dapur dengan wajah cemas dan malu-malu. Aldi langsung masuk sambil tersenyum malu. Duduk dulu, ungkapku seraya mengambil kursi. Setelah itu, aku memastikan keadaan di luar rumah. Kulihat hujan semakin deras. Aku langsung mendekati Aldi dan mengucapkan, "Jadi, kamu benar-benar sayang sama aku?" Tanyaku. Namun, kulihat dia sepertinya gugup, dan tanpa ada jawaban, darinya ditanya. Saat dia hendak menjawab, aku langsung memotongnya dengan jari telunjukku menyilang di bibirnya. Ya udah, nggak usah dibahas. Kamu pasti mau bilang minta maaf ya kan? Aku memotong pembicaraannya. Dia hanya diam terpaku. Aku juga selama ini mengagumimu loh, sambungku memanja. Serius yang benar? Tanya Aldi menatap wajahku. Aku serius, kita ke dalam saja yuk. Di sini dingin, hujannya deras banget soalnya, dan juga mumpung suamiku sedang di luar. Sahutku sambil menarik tangannya. Sejurus kemudian, aku menatap wajah Aldi. Ya ampun, gantengnya. Aku terpesona dengan tampangnya. Pak Suryo pulangnya jam berapa sih? Tanya Aldi. Jam 5 pagi, gak usah takut deh. Sahutku sambil mendekati dan duduk di sampingnya. Kamu sayang sama aku karena apa sih? Tanyaku menambahkan. Karena kamu cantik dan baik hati. Masak cuma itu sih, jujur dong. Karena kamu tahan lama, sahutnya berbisik. Tahan lama? Tahu dari mana emangnya? Tanyaku penasaran. Pak Suryo suka cerita kalau kami lagi main catur.
Dasar, suami suka mengumbar-ngumbar, ucapku. Tapi gak apa-apalah aku tahu soal itu, kan aku sayang sama Mbak, ujar Aldi kemudian. Kamu bisa aja deh, sahutku. Ya sudah, sekarang kita uji coba, ucapku. Akhirnya terjadilah peristiwa yang istimewa malam itu. Dalam dinginnya hujan, membuat kami terbujur lelah namun bahagia. Makasih ya, akhirnya yang aku bayangkan selama ini tercapai, ucap Aldi tersenyum. Iya, sama-sama. Aku juga sekarang sudah mendapatkan yang lama kurindukan, karena Pak Suryo suka begadang malam, jawabku. Saat melihat di dinding aku terkejut, ternyata sudah hampir jam 4. Buruan kamu pulang, ntar ketahuan sama suamiku, perintahku. Iya Mbak, sahut Aldi berlalu menuju pintu dapur. Setelah Aldi pulang, aku merasa campur aduk antara bahagia dan bersalah. Aldi memberikan kebahagiaan yang telah lama hilang dalam hidupku. Tetapi aku juga sadar bahwa perbuatanku ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap suamiku. Keesokan harinya, aku berusaha bersikap biasa di hadapan suamiku. Namun, setiap kali melihat Aldi, perasaan bersalah kembali menyeruak. Aku bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan ini lagi. Tetapi, perasaan yang tumbuh antara aku dan Aldi semakin sulit dihilangkan. Hari berikutnya, Aldi mengungkapkan rasa rindunya. Aku berusaha menghindarinya, namun hati kecilku juga merindukannya. Di suatu malam, ketika suamiku kembali keluar rumah, aku dan Aldi kembali terjerat dalam hubungan yang tak seharusnya. Cerita ini semakin rumit ketika aku mendapati diriku hamil. Kebingungan dan ketakutan melandaku. Bagaimana jika suamiku tahu bahwa anak yang dikandung bukan darah dagingnya? Bagaimana jika tetangga mulai curiga dengan kedekatanku dengan Aldi? Dalam kegelisahan, aku putuskan untuk berbicara dengan Aldi. Aku menceritakan kehamilanku dan ketakutanku. Dia terdiam dan terlihat cemas, namun berusaha tenang. Kita harus memikirkan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini, katanya. Aku akan bertanggung jawab, tapi kita harus berhati-hati agar tidak ada yang tahu. Aku hanya bisa mengangguk saja, walau rasa bersalah terus menghantuiku. Dalam kebingungan dan ketakutan, aku dan Aldi berusaha mencari solusi. Kami berencana untuk mengungkapkan kebenaran kepada suamiku dengan cara yang paling tidak menyakitkan. Namun, takdir berkata lain. Suamiku ternyata mulai curiga dengan perubahan sikapku saat berjumpa dengan Aldi. Suatu malam, ketika aku dan Aldi sedang berbicara di belakang rumah, suamiku muncul. Wajahnya merah menyala dan matanya penuh dengan amarah. Dengan tubuh yang bergetar, diselimuti kemarahan yang memuncak, ia berkata, "Jadi ini yang kalian lakukan di belakangku?" bentaknya. Aku terdiam, air mata mengalir deras di pipiku. Aldi mencoba menjelaskan semuanya, namun suamiku terlalu emosi untuk mendengarkan penjelasannya. Suasana semakin memanas, hingga akhirnya terjadi pertengkaran hebat antara suamiku dan Aldi. Malam itu menjadi malam terburuk dalam hidupku. Suamiku mengusir Aldi dan mengancam akan menceraikanku. Aku hanya bisa menangis, menyesali perbuatanku yang telah menghancurkan keluargaku sendiri.
Sejak saat itu, aku juga diusir dari rumah itu oleh suamiku dan aku pulang ke rumah orang tuaku. Namun, setelah 2 bulan kemudian, ternyata Mas Suryo suamiku telah memaafkanku. Kini baru aku tersadar, ternyata suamiku Mas Suryo sungguh mencintaiku dengan sepenuh hatinya. Dan aku berjanji takkan mengulang kesalahan yang sama. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.